Sagitarius, jumpa lagi bersama Desa Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mau mengucapkan limpahan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu like, subscribe, dan yang sudah komen ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Juga saya selalu mengingatkan buat kita semua teman-teman agar kita selalu menempatkan Tuhan setinggi-tingginya dalam kehidupan kita dan kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hari ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Sagittarius yang lahir pada tanggal 21 November sampai pada tanggal 20 Desember. Ini bacaan gambar untuk pertengahan bulan November ya. Hai Sagittarius, silakan merapat dan bergabung di channel Katrina Bani. Dan saya mau menghimbau buat teman-teman Sagittarius, ini adalah bacaan gambar untuk umum dan tidak semua dari teman-teman cocok dengan bacaan ini. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ya. Dan saya berharap kita semua hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, kita mulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Di sini menggambarkan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Untuk pertengahan bulan November, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Sagittarius, kekayaan dan kemasyhuran menanti mereka. Mereka bersifat cerdas, tabah hati, dan tidak berapa mementingkan diri sendiri. Sifat pembawaan mereka agak kasar dan bertindak terus terang. Mereka kebanyakan tabah dan sigap dalam menghadapi kesulitan. Dengan segera mencari jalan keluarnya, kecerdasan tinggi, dan sanggup bekerja secara bersungguh-sungguh ya. Kita tahu teman-teman Sagittarius, mereka orang yang punya kesungguhan dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap usaha ya. Punya kecerdasan yang tinggi dan mereka orang yang sangat tegas ketika mereka memutuskan untuk memulai setiap pekerjaan dan setiap usaha. Mereka benar-benar menekuninya, memperjuangkan pekerjaan itu, usaha itu untuk berhasil ya. Mereka orang yang mandiri, yang tidak tergantung pada keluarga atau orang-orang di sekitar mereka ya. Mereka juga orang yang tidak mengharapkan keluarga untuk harus membantu mereka dalam setiap rencana, dalam setiap impian yang mereka ingin capai dalam kehidupannya. Ketika mereka punya rencana, ketika mereka punya impian dalam kehidupan mereka, mereka benar-benar menekuninya sendiri, punya semangat yang tinggi, memperjuangkan kehidupan ini untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses ya. Dan kita tahu mereka tidak seberapa mementingkan diri sendiri ya. Mereka punya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain ya. Mereka orang yang berempati pada orang-orang di sekitar mereka ya. Dan ketika mereka memperjuangkan kehidupan mereka tekun dalam setiap pekerjaan, mereka tidak hanya bermodalkan kecerdasan saja ya. Dikatakan mereka punya kecerdasan yang sangat tinggi. Tetapi mereka ketika mau bekerja, mereka tidak memilih pekerjaan apapun ya. Ya, ketika mereka mendapatkan pekerjaan itu, walaupun pekerjaan itu sangat kecil hasilnya, ya minimal, sangat minim penghasilannya, tetapi mereka tetap tekuni, giat menekuni setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka rintis, setiap pekerjaan yang mereka memulai dari nol ya, penuh perjuangan, ya penuh semangat yang tinggi untuk memperjuangkan kehidupan ini untuk menjadi lebih baik lagi ya. Kita tahu teman-teman, mereka orang yang sangat mandiri ya, disiplin. Ketika mereka memulai setiap pekerjaan, mereka prioritaskan pekerjaan itu sendiri ya. Bukan tipe orang yang pelin-pelan ya. Ketika mereka sudah memulai pekerjaan itu, mereka menekuninya sampai pekerjaan itu berhasil dan sukses ya. Coba kita lihat gambar menurut bacaan gambar saya untuk pertengahan bulan November ya teman-teman.
cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, di sini nggak ada jalan. Ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas, sampai tidak ada tantangan ya. Ini dari bawah sih ada tantangan sedikit tapi masih bisa dilewati ya. Begitupun juga di sini, ini ada jalan terbuka, hampir tidak ada tantangan sebenarnya. Di sini nggak ada jalannya, langsung ke atas. Ini ada jalan terbuka, tapi ada yang menutupi di sini ya. Kita lihat di sini Sagittarius di atas paling pojok sebelah kiri saya. Di sini ada seorang perempuan. Sementara menyembunyikan diri, menjauh dari Sagittarius. Ya, ini menurut bacaan kamar saya ya teman-teman. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, sepertinya sekarang itu Sagittarius sementara jatuh cinta pada seseorang. Ya, ini cinta yang memang belum ada statusnya. Ya, dari hatinya dia diam-diam menyukai seseorang ya. Tapi orang yang dia sukai ini ternyata orang itu sudah punya pasangan. Ya, mungkin juga sudah berkeluarga barangkali atau sudah punya pacar barangkali. Tetapi Sagittariusnya itu belum tahu. Ya, kadang-kadang juga cinta itu buta ya teman-teman, walaupun tahu orang ini sudah punya pasangan, tapi merasa siapa tahu saya lebih baik dari pasangannya yang sekarang gitu kan. Siapa tahu dia itu bisa menerima saya, jadikan saya cadangan. Kadang-kadang ya cinta itu buta. Ini kita lihat, ini orang ini berusaha untuk menjauh dari Sagittarius, berusaha menyembunyikan dirinya, bersembunyi di sini. Di belakangannya ada orang, dia bersembunyi di belakang orang. Kemungkinan ini adalah pacarnya, pasangan hidupnya ya. Dia berusaha menjauh. Tapi Sagittarius itu berusaha untuk menemukan orang yang dia cintai. Dia hubungi teman-temannya. Lihat nggak, ketemu nggak ini, tahu nggak tempat dia berada untuk saat ini. Ternyata nggak ada yang tahu. Di sini dia bercarinya lewat telepon. Karena memang ini orang yang dia cintai ya, adalah orang yang memang sudah punya pasangan. Ya, entah itu istri orang, entah itu suami orang, entah itu pacar orang. Yang jelas orang ini sudah punya pasangan, makanya dia itu menjauh dari Sagittarius. Tapi Sagittarius itu udah saking suka banget gitu loh. Nah, ini yang saya bilang itu cinta buta. Kadang-kadang kita mencintai seseorang itu ya teman-teman, walaupun orang itu kita tahu orang itu sudah punya pasangan dan tidak mungkin lagi cari yang lain ya kan. Apalagi orang itu sudah menikah ya. Tapi kalau masih pacaran masih bisa lah kita ambil hatinya. Tapi kalau orang itu sudah menikah ya, sudah punya suami atau istri, kita nggak bisa menjadi pengganggu hubungan orang atau pengganggu rumah tangga orang, itu nggak bagus ya. Saya mau sarankan buat teman-teman Sagittarius, ketika kita yang nggak ada salahnya juga berjuang ya, berusaha ketika memang orang itu masih status baru pacaran ya, kita masih punya kesempatan untuk merebut hatinya, merebut cintanya lewat perhatian kita. Tapi kalau orang sudah menikah, berarti itu gak bisa lagi dong, kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu kita capai, kita dapatkan. Misalkan mendapatkan cinta orang itu ya karena kita udah tahu orang itu sudah berkeluarga gitu. Lain kalau memang kita belum tahu ya. Tapi kalau ketika sudah tahu orang itu sudah punya pasangan, berarti kita harus
terima kenyataan, ikhlas ya. Jadikan dia sahabat atau jadikan dia teman kalau memang mau ya. Memang sih kalau kita melepaskan orang yang kita cintai, orang yang kita suka itu kecewa luar biasa atau sakit hati itu benar-benar ya. Kita merasakan ketika kita mencintai seseorang tapi pada akhirnya kita tahu dia orang itu punya pasangan, udah orang yang beristri atau sudah bersuami. Itu kita diibaratkan orang disambar petir ya. Apalagi orang itu pertama kali menyukai seseorang ya, atau pertama kali mencintai seseorang, cintanya lagi langsung bertepuk sebelah tangan, repot ya. Itu benar-benar itu kecewa luar biasa ya, sakit luar biasa. Padahal orang ini udah berusaha menghindari kita, menjauh dari kita ya, bersembunyi dari kita, tapi kita itu yang namanya juga cinta ya. Kita itu ya mencintai seseorang itu nggak salah. Orang itu punya hak untuk mencintai. Tapi ketika kalau orang itu udah punya pasangan, berarti itu cinta yang salah ya teman-teman. Saya mau sarankan buat teman-teman Sagitarius untuk ya kalau mau tetap berteman dengan atau ada hubungan dekat dengan orang yang kita cintai, ya jadikan dia teman atau sahabat atau saudara ya. Jangan kita memaksakan apa yang kita mau untuk kita harus mendapatkan, untuk kita harus memiliki ya. Kadang-kadang cinta itu tidak selamanya kita memiliki ya teman-teman ya. Kita itu belajar untuk mengikhlaskan, belajar untuk menerima kenyataan ya. Kadang-kadang apa yang kita inginkan bukan itu, kadang-kadang bukan itu yang kita dapatkan dalam kehidupan ini ya. Tetapi ketika kita memperjuangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita, hal-hal yang positif, kita ikhlaskan, itu berarti juga bagian dari hal yang positif yang ada dalam diri kita, hal-hal yang terbaik ya. Kita yakin dan percaya pada akhirnya kita menemukan orang yang memang benar-benar tulus mencintai kita juga, yang mau menerima kita apa adanya ya. Walaupun kita pernah mengejar cinta yang sekarang, tapi itu kan sudah milik orang lain. Kita nggak boleh kita memaksakan sesuatu hal, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman ya, dibilang kita orang ketiga, itu juga nggak bagus ya teman-teman Sagitarius. Saya berharap video ini menjadi hiburan dan motivasi untuk kehidupan teman-teman Sagitarius dimanapun Anda berada, agar di pertengahan bulan November ini menurut bacaan gambar saya, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Dari kita ketika kita tahu orang itu adalah pasangan orang lain atau istri orang atau suami orang, kita langsung saja kita mundur ya. Dan ya memang sih itu kecewa luar biasa ketika kita memang punya cinta yang benar-benar tulus atau kayaknya gimana gitu, terus tiba-tiba baru tahu orang itu ternyata sudah punya pasangan ya. Kadang-kadang kita ya memang harus belajar ikhlas, belajar untuk menerima kenyataan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan bukan itu yang kita terima ya. Kita yakin dan percaya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini ya. Tuhan menyediakan apa yang memang jadi kebutuhan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita itu tidak bisa ya namanya juga ya manusiawi ya teman-teman. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan kita. Kita minta sesuatu sama Tuhan, aku cinta banget sama dia Tuhan, tapi kok orang itu bisa sudah punya suami, kenapa dia tuh harus jadi milik orang lain? Kenapa itu bukan untuk saya Tuhan? Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan ya. Nanti Tuhan memberikan kita pasangan hidup yang memang tulus mencintai kita, yang benar-benar mencintai kita juga ya. Jadi memiliki cinta yang seimbang antara dicintai dan mencintai ya teman-teman Sagitarius. Doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sehat and God bless you. Dadah.